udah pasti siap dia Walaupun sendiri. kita akuin walaupun sendiri. Jadi nanti kan ujung-ujungnya satu ribut pasti kan itu ngikut itulah budaya. Iya, makanya kata saya itu Banyak kenangan lah budaya. ya lumayan lah, kita tahu lah sosoknya dia kayak gimana gitu, karena emang tuh orang tuh nyarinya ya luar biasa saat itu ya. Oh, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Aneh ngomong sama orang tua, tapi aneh nggak ngomong aneh kasus habis. Aneh bilang, Pak, saya mau belajar mesin karena orang tua punya bengkel di daerah Dermaga, Duren Sawit, dekat sekolahan SMA Pelabuhan tuh. Oh ya udah, tapi saya tidur di sono Pak ya. Lah ntar sekolahnya gimana? Dari sono aja Pak. Enggak kejauhan. Gua nggak apa-apa. Ya udah, mulai saat itu aneh cabut ke sana. Tinggal di sana. Tinggal di bengkel. Jadi aneh berangkat sekolah STM jurusan apa? otomotif. Oh. Jadi aneh berangkat sekolah dari Duren Sawit tuh Klender, pulang pun ke sana. Nah, Suasana baru berarti. suasana baru. Nah, di situ aneh kenal sama si Asep Ipoy itu, anak 52, anak Pondok Kopi. Tuh aneh hormat tuh sama dia tuh. Apa kelas? Satu kelas kita sama dia. Satu kelas, aneh sama dia satu kelas. Terus? Jadi modelnya gimana ya dulu tuh. Jadi ini aneh duduk sama Kuncung berdua nih. Aneh tuh sebangku sama Kuncung. Depan aneh tuh si Ipoy sama Rian kalau nggak salah, anak 52. Ipoy SF anak 52. Sebelah sini tuh Kloy anak Tambun tuh. Terus ada si Prengki anak bulan-bulan. Itu emang orang-orang itu emang orang-orang yang ada nama saat itu ya. Saat aneh sekolah tuh mereka tuh orang-orang ada nama lah gitu kan. Walaupun di kelas 1. Ya kan, udah ikut Basis 52 diajak, oke ikut Basis 52. Ngumpulnya di pangkalan Buaran bioskop di taman. Oh iya, jam sekian. Udah. Itu dari Duren Sawit lah ya. Nah, berangkatlah kita ngumpul di situ. Ternyata di situ bukannya aneh pikir kan mungkin karena kita jauh ya lebih aman bagaimana, ternyata tuh 52 tuh lebih gila. Iya, wah aneh, ya, makanya aneh salut tuh sama anak Basis 52 tuh, apalagi abang-abang kelas aneh. Jadi aneh kelas 1 mau naik kelas 2, anak kelas 2 nya tuh banyak. Nggak, ini di 52 risau banyak Risau 52 itu zaman aneh. tapi titiknya pangkalan. Jadi yang mau rumah di mana aja semua kumpul di pangkalan. Kalau kita pulang tuh pangkalan ya. Berangkat pun dari pangkalan. Jadi kalau 52 tuh modelnya dulu dari pangkalan kita tergantung kita mau naik 40 nih. Naik 40 meter mini 40, berarti kita turun nanti di Pupar. Nyambung naik 43. Kalau kita mau lewat jalur perang, berarti kita naik 52 nih. Itu harus tembus Pondok Kopi. Itu kalau naik 52 tuh stasiun Kamjet ketemu Tubun, maju dikit BM. Walaupun nama BM kadang-kadang aneh dulu pernah ya, maksudnya dulu sempat nggak ribut sama BM gitu, sampai akhirnya ribut tuh kan sama BM. Masuk Pondok Kopi belum ada flyover, masih jalur bawah. Tahu sendiri Pondok Kopi anak sekolahan apa aja ada, ya kan? Dan di Pondok Kopi tuh anak Risau 52 tuh itu pasti teriak. Lewat Pondok Kopi pasti teriak. Risau 52 mau lewat. Ya, udah pasti ribut. Masuk penggilingan, nanti di atas Pondok Kopi itu ada kampungan BM tuh. Di Gang Musola. Itu BM tuh kampungannya. Pertigaan itu. Yang sekarang jadi halte busway sebelum wali kota. Masuk wali kota. Terus nanti ketemu, kita turun di pertigaan Asem lah, Pohon Asem gitu, nggak sampai stasiun.
Nanti situ nyambung lagi naik 44 pun itu kita ketemu jalur lagi tuh, banyak kampung anti auri di situ. Kayak mulai dari Gang Jahit. Terus dulu zamannya Pelogubang Kirana, Gang Jahit sampai Pelogubang Permai. Nanti kita baru udah ketemu lampu merah auri di situ. Nah, itu. Oh iya, makanya kalau ikut Basit 52 pada saat itu Pangkalan itu Risau doang atau macam-macam sekolah? Bonser 2 itu zamannya aneh di nongkrong di Pangkalan ya. Bonser 2 itu zamannya Bang Buday. Almarhum Buday ya. Itu pokoknya itu kalau dia udah nongkrong di Pangkalan itu, apalagi kalau dia udah nongkrong di taman itu udah pasti ribut aja. Itu Bonser itu Buday udah lulus tuh. Cuma sering nongkrong. Ya, pokoknya kalau udah ada Buday ya udah pasti ribut aja. Pokoknya tuh ya biasanya kadang-kadang kalau dia gimana ya, dia sendiri pun jadi gitu. Dia sendiri pun jadi gitu kan. Iya. Berarti gabung lah ya. Kalau Pangkalan apa bentuknya? Misalkan kan anak Pangkalan nih. Risau. Jadi itu kalau di Pangkalan itu musuh Tubun sama BM. Itu BM gabung apa misah? Enggak, BM nggak mau. Yang setahuannya tuh BM ya BM nggak mau dia, maksudnya gabung sama Tubun. Dia ribut ada Tubun, mereka gabung. Setahuannya enggak. Jadi zamannya mungkin dulu jadi ya BM walaupun di situ Tubun lagi perang, BM ya BM enggak gabung. Nah, karena BM kan alumninya banyak waktu itu. Alumni juga ikut. Zamannya alumni dulu Bang Ompong ya. Bang Ompong masih ngikut itu. Orangnya gondrong, gede tinggi. Itu emang anak BM itu gimana ya, bisa dibilang tuh BM itu satu mobil tuh mendingan kita ribut sama yang lain deh. Mendingan ribut sama Alasoy satu sekolahan dibanding kamu ribut sama BM kalau udah digabung sama alumni ya. Karena bukan apa-apa, Pangkalan segitu banyaknya masa. Kita bisa ngebayangin ya, saya bukannya gede-gedein BM, bukan, karena kita bicara fakta saat itu ya. Saat itu, tahun-tahun itu. Jadi tuh Pangkalan masa udah sekolahnya ada Risau sama Bonser. Anak Risau, Bonser, kadang ada 12 RM gitu kan ya. Nah, itu kalau ketemu BM itu BM cuma satu bis, basisnya satu basis lah. Metro Mini 52 miring. Itu ributnya alot. Itu masa, lawannya Pangkalan udah masa. Itu BM. Kalau Tubun kan mereka kan dari stasiun, dan mereka pun masanya banyak. Kalau di stasiun udah campur ya, anak sekolahan ya, anak kampung kamjet gitu kan. Nah itu biasanya Sabtu seru jatuhnya itu kalau dibilang Sabtu seru dulu mulai dari pagi, siang, sore, malam itu di depan bioskop Buaran warga nontonin di atas jembatan tuh, itu frekuensinya banyakan tuh sering bentrok Tubun apa BM Pangkalan tuh zaman itu? Ya dua-duanya, cuman kan kalau Ane tuh ngalamin gini, kalau dulu Ane kelas 1 nih nyampe Pangkalan, biasanya tuh anak-anak nyampe Pangkalan, ntar di Pangkalan tuh biasanya ada tuh kakak-kakak kelas udah nongkrong lah, karena kan kakak kelas kelas 3 kan masuk pagi. Kita kan satu bis miring tuh nyampe Pangkalan, ntar nungguin kereta Batman bilangnya ya. Kereta Batman itu isinya tuh ternyata ini kereta Batman kereta apa? Jadi tuh kereta Batman tuh yang ada lampunya kayak kuping gitu warna hijau tuh, apa itu KRL apa gitu. Itu yang lewat naik kereta itu jam-jam sore itu udah pasti Tubun. Itu hujan batu di Pangkalan. Hujan batu karena mereka tuh dari kereta juga nipu ke bawah. Udah siap hujan batu tuh. Jadi kita habis nimbukin keretanya Tubun, baru deh kita nongkrong di bawah deh tuh di taman. Dan pada saat Ane kelas 1 itu emang sama BM tuh Ane sempat ngerasain nggak ribut. Jadi BM lewat miring nih naik 52. Anak Risau yang penting nggak ada Bang Buday aja. Ada Bang Buday ribut. Tapi kalau cuma Risau doang ya, mereka paling karena di apa Monokopi Pisangan itu kampungan anak Mesir sama anak BM, itu markasnya anak BM di situ. Jadi karena pada kenal,
paling ledek-ledekan doang dan Soalnya ada budaya. ya Bodoh amat dah kata budaya. Ah. Mau kenal mau kagak. iya kalau ada budaya udah pasti ribut gitu, karena anak BM juga kalau udah ngeliat budaya udah pasti turunin duluan, udah pasti nurunin gitu. Dan budaya pun kalau ngeliat 52 miring dari arah Duren Sawit ya udah pasti siap dia Walaupun sendiri. kita akuin walaupun sendiri. Jadi nanti kan ujung-ujungnya satu ribut pasti kan nanti itu ngikut itulah Itulah budaya. iya makanya kata saya tuh Banyak kenangan lah budaya. ya lumayan lah kita tahu lah sosoknya dia kayak gimana gitu, karena emang tuh orang tuh nyarinya ya luar biasa saat itu ya. Kita bicara saat sekolah itu. Dan di 52 itu aneh sampai kelas 2. Oh, sampai kelas 2 ente? Sampai kelas 2. Sampai kelas 3 apa? Enggak, nyampe kelas 2, enggak sampai kelas 3. Nyampe kelas 2 itu masih pokoknya tiap hari 52 tuh intensnya begitulah. Udah pasti pokoknya 52 asal bahasanya gini ya. 52 tuh asal kalau mental lo nggak kuat jangan naik 52, udah begitu aja maksudnya. Jadi kita emang dididik sama di 52 itu dididik sama kakak-kakak kelas. Aneh pernah waktu itu. Nih BR, pegang, lu di pintu. Pernah, iya. Dan itu pun emang waktu itu yang makanya aneh bilang Asep Ipoy itu ya. Itu orang tuh emang lumayan, wah itu mah gimana ya, itu kalau ngeliat Asep ribut itu udah ya kita kadang-kadang suka bingung juga nih orang nyawanya berapa gitu si Asep itu ya kan. Itu kalau ribut udah dia kadang-kadang wah udah nyeruntulin aja udah dah ya kan. Dan Asep itu kalau ribut ya saat itu ya, bukan kita, mohon maaf ini kalau mungkin Asep ngelihat gitu kan ya, dia tuh kalau ribut emang pasti bober. Dia nggak mau main batu, emang nyalinya top. Asep Ipo ya. Dan terakhir aneh ketemu dia tuh ada 2 tahun 3 tahun yang lalu lah ketemu, dan aneh main ke rumahnya. Dan dia udah punya anak, dia sudah sekarang usahanya apa ya, jual beli mobil lah, bengkel lah gitu lah. Ya Asep sebenarnya ada berapa kali janji, cuman belum deal waktunya. Almarhum Budai udah tahu yang meninggal kemarin. Kebetulan Budai tetangga dan dikuburnya di kampung daerah Bantar Gebang, Gang Mawar gitu. Rumah tuanya. Nah, ini bicara kelas 2, intensitas di 52, frekuensinya jalurnya begitu kan? Kasus di 52 ada kasus. Oh sempet? Kasus di 52 nih. Itu kan tadi kasus 42 gara-gara. Aneh kasus di 52 bukan kasus di sekolahan ya, maksudnya bukan kasus di jalur, kasus di kampungan. Jadi tuh di 52 tuh, aneh kan balik kan ke daerah Dermaga tuh, Empang. Nah, Dermaga tanah 80 lah kalau orang sana bilangnya lah. Itu di kampungan aneh tuh ada yang namanya, ini mungkin bisa dibilang yang bawa basisnya 12 RM 630 KT itu. Sempat ketemu KT. Ketemu dan aneh akrab sama dia. KT 99 berarti. Aneh pernah diajak ke sekolah sama dia. Aneh masuk kantin 12 RM sama dia di bawah. Kalau lo ditanya bilang anak 12. Iya. KT. Kasusnya di mana? Jadi tuh aneh mau berangkat sekolah. Kalau nggak salah KT ada gak ya? Lupa tuh. Nah, mau berangkat sekolah siang. Jadi anak-anak di depan belokan apa itu? Empang tuh yang portal tukang bubur. Aneh anak-anak situ lah. Jadi mau berangkat pada ya zaman itu ya pada mabuk lah gitu kan. Nah sempet. Nah jadi teman aneh markirin anak situ, markirin mobil. Markirin orang situ ditusuk. Itu teman aneh ditusuk sama anak kampungan situ. Jadi sempet mobil dia markirin gitu, ribut turun, adu bacot lah. Karena temen aneh mungkin apa sih kedesak atau gimana ya, dicekek kan orang gede badannya. Ditusuk lah sama temen aneh tuh. Itu depan muka kita yang lagi pada nongkrong. Ditusuk 2 kali, jatuh tuh orang. Habis ditusuk bubar dong.
otomatis itu mau udah pasti kan, bubar semua. Aneh langsung naik mikrolet waktu itu, pokoknya seadanya mobil tuh aneh naik mobil Metrolet 32. Anak-anak cabut semua tuh kemana tuh. Udah, aneh tetap mau berangkat sekolah, cuman kan kondisi aneh lagi kayak gitu. Akhirnya aneh nggak sekolah deh tuh. Aneh nggak sekolah, aneh main lah ke rumah temen. Nah, aneh malamnya nggak pulang. Bokap nanyain, ternyata kata bokap ada kejadian apaan kemarin di depan. Aneh ngomong nggak ada apa-apa. Serius? Iya. Enggak, kalau emang ada ngomong aja, soalnya nih teman kamu nih si ini udah dicomot-comotin polisi. Oh serius pak? Iya. Terus gimana? Ya udah kamu jangan kesana dulu. Oh ya udahlah pak. Iya. Akhirnya mulai sejak itu aneh nggak lagi mental. kasus kedua nih Ya mental dari 52 lah. Jadi otomatis kan aneh pulang itu ke, jadi tuh aneh balik kampung lagi. nggak pulang ke rumah. Aneh tuh punya temen itu anak Alasoy, temen aneh SMP, anak Alasoy. Aneh ngobrol sama dia, kata dia ya udah lu gini aja, lu tinggal sama gua aja. Di mana? Di Optik Kacamata di gitu, optik daerah Penggilingan depan aneh kelok gitu. Terus ya udah, yang penting kan kita mah butuh tempat tidur doang, man. Oh ya udahlah. Nah semenjak itu tuh udah aneh kelas 3 lah, kelas 3 awal-awal kelas 3 lah. Aneh di situ ya mungkin apa yang aneh dulu dapat dari kelas 1 kelas 2 disitulah aneh terapin. Gue tuh harus bertahan hidup gitu, karena kan orang tua kadang-kadang datang tuh malam ke optik ngasih uang jajan buat sekolah gitu. Tapi kadang-kadang dulu pas saat itu emang jujur kita nyagar, maksudnya ya kalau sekolah bawa duit segini pulang harus bawa duit sekian. Cari nafkah. Iya, sempat lah kita nggak mungkirin lah. Nah, dan aneh juga sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 emang kayak sepatu, tas itu nggak pernah beli. Hasilnya aja. Iya, hasil dari gituan lah. Sampai di situ ketemu lagi lah sama musuh lama, Alasnya 42. Ketemu lagi tuh, karena kan kita masuk jalur 42 lagi. Ketemu lagi nih, ya kan. Udah, buat aneh nggak masalah. Kalau mau ribut-ribut lah sekalian lah di sini gitu. Dan ternyata pernah jadi satu hari tuh, jadi tuh aneh kelas 3 tuh Riso punya peraturan baru waktu itu. Riso masuk jam 8 pulang jam 2. Itu sempat itu aneh ngalamin, aneh kelas 3. Jadi nggak ada siang, Riso pagi semua. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 pagi. Masuknya jam 8. Pulangnya jam 2. Aneh di jalur 42 itu karena udah lama, mungkin adalah anak-anak Alaso yang mungkin tahu namanya doang, mukanya nggak tahu gitu. Nyariin jalan. Aneh ketemu di Sumur Bor pagi-pagi tuh, jam-jam 7:30 lah. Aneh sendiri, dia sendiri, ya kan. Di Sumur Bor ketemu pagi-pagi. Ternyata nih orang ya bisa dibilang di Alasoy lumayan ada nama lah, apalagi jalur 42 gitu kan. Ketemu di Sumur Bor pagi-pagi, dia minta awalnya minum korek. Aneh lagi ngerokok, dia minum korek. Minum korek, Aneh kasih. Nongkrong lah sebelah aneh. Aneh nggak tahu dia anak Alasoy, dia nggak tahu anak Risau gitu kan. Nongkrong sebelahan tuh. Nongkrong, dia ngeluarin minuman pagi-pagi di plastik. Minum, Ces? Oh iya nggak? Udah makasih. Ya kan. Sekolah di mana, Ces? Aneh ditegur sama dia. Aneh di Risau. Oh, anak Risau? Iya. Nah, situ sekolah di mana? Aneh bilang, gua Alasoy, kata dia. Aneh nengok kan. Pas dia bilang gua Alasoy, aneh nengok. Dia buka tas, aneh buka tas. Dia mau BR, aneh juga bawa. Tapi di depan kita tuh polisi di depan jalan itu di Sumur Bor kan, depan asrama kita nongkrong berdua, ya kan. Dia nyebutin nama,
ini gua ini lah aneh sebutin ini gua jalan wah lu katanya wow dia nyabut aneh nyabut cuma depan polisi akhirnya kita begini lagi kan udah nggak lama Metro Mini 43 lewat tuh dari arah Pulau Gadung basis Pulau Gadung lewat miring mau berhenti di Sumur Bor karena ngeliat aneh kan aneh suruh naik maksudnya ini kalau aneh jahat aneh teriakin ini anak Alasoy habis dia sendirian habis pasti dia habis sendirian turun dari Pulau Gadung. Nah, aneh gak mau jahat, dia sendiri, Nggak fair lah ya. Gak fair lah, anak Pulau Gadung lewat, satu bis miring naik 43. Le, udah duluan. Sudah, lewat dah anak Pulau Gadung. Terus, padahal kalau aneh bilangin, ini anak Alasoy nih, otomatis turun, kelar itu anak Alasoy. Wah udah panik itu anak Alasoy mukanya. Udah, aneh bilang. Saya ingin tas lu. Akhirnya kita nongkrong bareng. Deh, Ani nyebutin. Udahlah, yang udah. Dia bilang makasih sama Ani. Makasih ya, udah santai. Ani bilangin, lu jam segini berangkat, lu nyari penyakit. Iya. Ini lu di depan anak Pripas 1 belum jalan. Di Jalan Baru anak Risau Jalan Baru belum jalan, Risau Cilincing belum jalan. Lu nyari penyakit. Lu ngapain? Dia bilang dia praktek katanya. Oh, karena praktek. Pengen duluan lah ya. Iya. Jadi sekarang gini deh. Ayo, gua temenin lu. Ani temenin dia naik Kawasi 30 kalau nggak salah. Aneh naik Kawasi 30. Bareng sama dia. Aneh temenin 2 mobil. Aneh temenin lah, maksud aneh karena kalau aneh lepas dia sendirian habis ini jam-jam Risau, iya bener, cakung anak-anak Risau ramai penuh itu sepanjang trotoar. Nah lu naik Kawasi iya, ada aja lu, katanya. Dia udah biarin jalan lewat, temu Jalan Baru anak-anak ramai lagi ya. Nongkrong lagi. Iya, kan dada doang ya dada. Nah, lu naik Kawasi lu kemana lu katanya ya kan ya. Disangkanya mungkin mau janjian sama cewek apa gitu kan gitu. Iya. Nah, udah kan masuklah kan kalau 30 itu jalur dia masuk Kayu Tinggi nanti dia lewat depan sekolah Mesir lah, lewat depan sekolah Mesir tuh Kawasi 30. Turun dia bilang dia makasih Le. Iya udah karena bilang gitu kan udahlah kita udah nggak usah ribut lah malu udah capek kelas 3. Iya udah kan kelas 3 ya sama kelas 3 itu anak tuh aneh nggak mau sebutin lah namanya itu anak bisa dibilang tuh dia yang bawa basisnya lah waktu saat itu ya di 42 itu ada nama dia Alasoy udah besoknya dia datang ke tempat optik kacamata ke teman lu itu iya dia cerita mungkin gini oh jalan mau gue tinggal gini makin akrab dong akrab ada anak Alasoynya tuh yang nggak terima maksudnya nggak mau damai sama Risau. Kalau aneh bilang ya kalau mau lu terusin ya silakan ayo. Akhirnya temennya sendiri di mall sama anak yang lainnya. Udahlah. Akhirnya di situ jadi Alasoy sama Risau tuh nggak ribut. Di 42. Semenjak kejadian itu ya aneh. Aneh gak kenal sama Alasoy. Bahkan ada tuh anak Alasoy basis Kelapa 1. Itu yang bawa basisnya Kelapa 1 tuh ada nama tuh orang tenar tuh namanya tuh. Ade Depak itu main ke optik kacamata aneh nongkrong bareng sama dia ngopi bareng dia main karena dia kan temennya tuh yang temen aneh juga tuh anak Alasoy main ngopi bareng oh ini yang namanya Ade yang pernah disebut-sebutin sama anak-anak Bekasi orang biasa aja aneh bilang gitu kan orang kayak Arab gitu badannya keren gede orang bareng ketawa gitu biasa bareng semenjak itu Risau sama Alasoy akur di 42 tuh aman. Silanya cooling down lah ya. Iya, jadi aneh bilangin kan sama anak Risau 4 yang Pedengan udah nggak ada masalah. Ya. Tapi emang kalau misalkan dia mulai langkah indahnya begitu ya. Ya harusnya dari dulu gitu. Kenapa sadar belakangan gitu kan? Ya mungkin kalau saat itu kejadian kita sama-sama nyambut BR beda. Harusnya karena ada polisi kita sama-sama nahan. Dan saat itu Pulau Gadung lewat Pulau Gadung itu kalau aneh mau habis dia di situ kalau aneh teriak kelar dia tuh anak. Akhirnya di zaman lu kelas 3 itu
42 aman. 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 Kejadian lain tuh juga ngerasain enak lah ya. Nggak ada yang aneh. 42 Nggak ada, kelar udah pokoknya. Zaman aneh tuh aneh kelas 3 udah nggak ada anak sekolah. Lariwan semua anak pada ingat. Nggak tahu deh. Malaka kebanyakan. Kebanyakan Iya. Malaka. Nah, itu tuh jadi tuh kalau pagi tuh kadang-kadang berangkat sekolah nih ya. Pagi. Itu kita ditungguin sama langsung. Le, naik le. Naik. Asik ya padahal gitu ya. Ya kadang-kadang kan yang gimana ya, anak Malaka kan taunya risau sama Alaso ribut tuh. Ya orang pada akur-akur nongkrong bareng kita. Nongkrong ya. Kadang-kadang gimana ya, jadi kenapa nggak dari dulu sih? Padahal aneh itu salah satu orang yang dulu aneh buang dari mobil. Ada orangnya, ada. Nah, Ada orang dulu bersahabat ya. ada yang dulu orangnya pernah netokem, ada. Ya dia aja bisa maafin gua, kenapa gua nggak bisa maafin dia sih? Kan karena pikirnya gitu. Udahlah gitu. Dan saat itu adem, 42 adem, nggak ada kasus rame-rame lagi, nggak ada. Ya paling ya nongkrong doang lah. Kita nongkrong tuh di Karena mana. masanya kelas 3 waktunya, lu juga mau lulus kan? Ya, dan aneh pernah kejadian ribut itu kelas 3 itu pernah dulu dipantekin Alasoy. Itu pun itu ada, kalau nggak salah ada adek Depok. Dia ngeliat aneh dia ketawa ya kan. Karena kan pernah nongkrong bareng gitu kan. Jadi ceritanya tuh kalau harusnya mah nggak pernah bentrok ya, karena kita udah pulang jam 2. Awalnya kan pulang jam 12 sampai setengah 1 gitu kan, jam 2 jauh jaraknya. Tapi kita ditungguin berarti kan dia emang sengaja. Barang waktu itu gabungan tuh kita naik kontainer lah. Itu ada anak Logadung tuh si siapa ya, Gagap kalau nggak salah. Aneh kita duduk di belakang. Nah naik ada anak. Pokoknya tuh kelas 3 kita pulang jam 2 itu kita udah aman lah, maksudnya dibilang aman gitu, adem ayam lah. Ya seandainya musuh yang mantekin kita berarti kan emang sengaja gitu kan, dan mereka pun harus resiko lah. Lu jam segitu yang jam-jam gua pulang, lu mau sebanyak apapun nggak bakalan bisa ngebanyak, anak resiko lebih banyak gitu kan jam-jam segitu. Dipantekin di Alasoy. Itu kejadian itu. Lewat hujan batu. Duar. Ketawa doang. Hujanin batu, ketawa aja lah dari mobil, dari mobil tuh. Tahu-tahu temenannya jatuh dari mobil tuh, satu anak jalan baru. Terus si Boris apa siapa gitu, Boris kalau nggak salah, jatuh, plak. Refleks lah, lihat temen jatuh, baru turun. Tahu-tahu Boris ini udah tebelah sini nih. Jadi batu apa itu, batu komplong apa-apa. Tajam lah. Iya, sini tebelah nih. Ini uratnya putih kelihatan itu. Turun sama anak-anak, ribut di situ. Iya, lagi ribut. Ternyata ada Ade, ya kan, dia jalan katanya, iya. Ade mundur, nggak jadi. Ributin, masuk itu ke dalam. Kita masuk dalam pasar kayu tinggi tuh. Kita masukin dalam pasar kayu tinggi. Kita masukin sampai depan sekolahan. Bukan dia mau kali itu ya sekolahnya. Apa situlah? Itu anak-anak udah kecot di dalam pasar tuh, udah kita keluar, turun nongkrong di Jalan Baru. Yang lain bas pulang, kita nongkrong, kita bawa Boris. Nah itulah di situ pakai ilmu kopi. jadi lucunya begini. Jadi kan harusnya namanya orang panik, kita nggak bisa nyalain orang panik. Kalau kopi kan biasanya pakai kopi bubuk ya. Ini kopi gula. Ini dibeliin kopi saja ada gula. Aduh tuh katanya. Oh cerita itu gue tahu. Udah diem aja, udah sakit bego katanya, temen masih bisa ngomel itu akhirnya kita bawa ke rumah sakit apa Islam. Diomelin sama dokter ya. Iya masih, orang mau kopinya kopi bubuk, ini kopi ada gula, ada saset kalau gula gede-gede. Itu zaman, kalau zaman ingetnya itu ya agak sekalian aja pakai air panas bego kita ngopi goblok sih. Karena kondisi panik gitu ya. Makanya juga gimana ya, kalau inget-inget kejadian dulu itu ya lucu. Anda pernah dulu anak Alasoy miring, kita lagi makan bakso berlima, kita timbul pakai mangkok bakso. Itu kata lu tukang bakso rugi kan. Ya saat itu kan kita nggak mikir ya kan, karena kita refleks, dia lewat, kita lagi makan bakso Jalan Baru. Sama almarhum Obun tuh ada tuh. Wah langsung lewat tuh katanya. Yang ada itu mangkok bakso kita lempar itu ya kan.
Agak mikirin perasaan bukan Iya, motor deh. putar lempar baru dah anak-anak pada ributin, babu. Dan tapi ya intinya kalau malah saya gitu, jangan sampai dia turunin dah, karena kita cuma berlima. Kalau bisa pintu dipres dah. Paling juga kena di pintu kan supir jalan terus, biasanya begitu. Yang penting ya kalau inget gitu, kadang-kadang sampai aneh pernah ngomong sama udah merit ya, sama istri sama anak kalau lagi lewat jalan baru Cakung gitu. Sambil bernostalgia lah ya. Jadi saya ngomong gini, ya, ini dulu nih, ayah di sini punya dosa nih untuk bakso. Mau ngapa ya? Mangkoknya lempar. Iya, itu mangkoknya kita lempar itu ya. Dan gimana ya? Ya emang pada saat itu ya emang kita nggak bisa ngindarin emang saat itu emang dan kita Daripada dia nurunin duluan ya. ya, karena kan kita bukannya kita so jago apa gimana. Ya menang kalah wajar lah, yang penting kita kasih gebrakannya dulu gitu kan. Menang kalah mah belakangan. Mangkok. Iya kan, pakai mangkok lah. Kayak zaman-zaman saat itu kita apa namanya? Zaman-zamannya kita sempat lah ada kejadian ketangkap polisi gitu kan.